Saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita merayakan pesta imamat selalu kita pertama-tama bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat yang dicurahkan kepada manusia yang terbatas untuk mengambil bagian dalam tugas perutusan dari Yesus Kristus untuk membawa kabar gembira, untuk membuat dunia ini selalu berada dalam suatu bilang saja kegirangan yang terbagi. Menjadi seorang imam yang mendapat curahan rahmat dari Tuhan melalui perwakilan dalam gereja Katolik, melalui tangan uskup, merupakan satu tanda ungkapan dalam perjalanan gereja kita bagaimana kesatuan persekutuan umat secara sakramental. Dia menghadirkan kasih Bapa secara khusus yang ternyata juga dalam persekutuan hierarkis mereka ditabiskan menjadi imam untuk menjadi pemimpin umat, yaitu menjalankan apa yang dijalankan oleh Yesus Kristus, pelayanan, melayani kemanusiaan supaya manusia ini lambat laun dalam keterbatasannya dia menemukan cara-cara yang tepat untuk membangun keseimbangan hidupnya dengan Tuhan dan keseimbangan hidupnya dengan sesama manusia dalam satu lingkungan yang secara berkelanjutan berkembang di dunia ini. Memang pelaksanaan sakramen imamat, pelayanan pastoral kehidupan imamat tidak gampang. Selalu ada banyak tantangan bahkan kesulitan sehingga setiap saat harus menemukan diri sebagai orang yang tidak layak, seperti perwira tadi, menerima kedatangan Tuhan dalam rumahnya untuk membantu persoalan hidupnya. Dia bilang, tidak usah datang, engkau dijauh saja dan engkau berbicara dan engkau berbuat dan hamba saya sembuh. Begitu juga perjalanan imamat kita selalu berhadapan dengan banyak kesulitan, dan ada kalanya juga Tuhan Yesus sudah terlalu jauh dari kita. Itu harus dibuat bahwa Tuhan Yesus selalu dekat sehingga pelayanan kita selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki dengan rahmat sakramental, yaitu pelayanan imamat dalam gereja kita. Jadi suatu pelayanan yang sungguh-sungguh menghadirkan kasih Tuhan Yesus dalam perjalanan iman. Memang tiap perayaan seperti ini selalu bagi mereka berdua yang kita rayakan ada sesuatu yang memperlihatkan juga kenangan yang pahit, yang manis, kenangan yang menantang, yang sulit dalam perjalanan pelayanan hidup mereka. Tetapi di dalam perwujudan perjalanan itu kita harap mereka selalu berada dalam kasih rahmat Roh Kudus sehingga mereka dari batin selalu dikuatkan untuk kembali menemukan, berkenalan lebih dalam dengan kasih Yesus Kristus yang menjadi bagian beban mereka untuk disampaikan kepada dunia, kepada sesama mereka, terutama kepada mereka yang dipercayakan dalam pelayanan hidup mereka. Perayaan imamat juga ada perayaan syukur, karena saya sudah katakan syukur karena kita manusia terbatas mendapat satu kekuatan dari Tuhan untuk memberikan diri kita, memberikan pelayanan kepada sesama. Tidak mudah, selalu kita harus membangkitkan capacity building from within, jadi ya dari dalam sanubari kita untuk menemukan. Karena itu kedekatan dengan Yesus yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita supaya tetap kuat dalam kehidupan kita sebagai imam, mereka yang merayakan, agar supaya cinta kasih yang diwujudkan dalam diri para imam itu dapat terbuka dan dapat disalurkan tepat bagi pengembangan cinta kasih di dalam dunia, terutama dalam membantu keluarga generasi muda, membantu pekerjaan, membantu kehidupan supaya antar hubungan manusia ini semakin hari semakin memberikan martabat yang dikehendaki oleh Yesus Kristus sebagai saudara-saudarinya, sebagai anak-anak satu Bapa yang di dunia ini mendapat anugerah khusus untuk menggerakkan,
untuk mengarahkan, untuk memimpin, untuk menyatakan dan menegaskan bahwa kasih Allah itu tidak pernah kalah, ya. Contoh dari perwira itu bisa menjadi contoh dari para imam supaya selalu mempercayakan diri kepada kasih Yesus Kristus yang senantiasa dari jauh atau dari dekat, untuk memberikan satu kekuatan kepada para imam supaya pelayanan pastoral itu sungguh-sungguh tertaji. Kedua saudara kita ini, mereka memberikan pelayanan pada umumnya di dunia pendidikan, membangun pertumbuhan hidup iman di dalam saudara-saudaranya supaya mereka juga menjadi penyebar kasih Allah di dalam dunia ini. Di dalam pelayanan itu tentu mereka senantiasa bertemu dengan generasi muda yang pada saatnya akan, boleh katakan, melaksanakan peralihan pembangunan kehidupan untuk mewujudkan kasih Yesus Kristus di dalam dunia ini. Sakramen imamat itu curahan kekuasaan dari Kristus sendiri, ambil bagian dalam kuasa perutusan pelayanan dari Yesus Kristus. Semoga bagi kita, terutama bagi kita imam-imam, menjadi suatu kekuatan daya ilahi dari dalam yang memberikan sukacita bagi kita untuk melakukan pelayanan demikian. Saya sangka kedua jubilaris ini dengan sukacita telah melakukan pelayanan imamat mereka sampai pada tahunnya yang ke-25 mereka bersyukur kepada Tuhan dan bisa merayakan dalam pesta dengan saudara-saudaranya, baik yang tertabis maupun yang tak tertabis. Di dalam pesta itu mereka bukan saja seperti pesparani, pesta paduan suara, tapi mereka boleh katakan sudah memadukan suara mereka dengan Yesus Kristus sehingga mereka boleh kita rayakan bersama-sama pada hari ini bersama dengan teman-teman mereka yang juga pada bulan ini mengenang hari tabisan mereka sebagai seorang imam. Saya ucapkan selamat kepada mereka berdua. Semoga rahmat dari Tuhan untuk melayani sesama menurut perutusan Yesus Kristus tetap hadir kuat dalam diri Anda, dalam tapakan-tapakan baru untuk menuju 50 tahun. Masih jauh itu 50 tahun, tapi sudah kita doakan supaya sampai di 50 tahun. Di sana kamu merayakan pesta. Sekarang masih perak, berikut kali emas. Tapi lain kali juga saya lihat ini pesta perak, tapi mereka kasih mereka cincin emas. Sebenarnya mesti kasih cincin hadiah itu cincin perak dulu supaya mereka ada cita-cita untuk emas. Kalau sudah dikasih emas ya sudah selesai, ya, mereka tidak cita-cita lagi cincin emas. Tapi sudahlah, mungkin untuk di dunia kita sekarang ini emas itu sama dengan perak, ya, dari itu. Baik saudara-saudari yang terkasih, semoga perayaan kita bersama, syukur kita bersama dengan kehadiran sakramen imamat, tabisan imamat bagi kedua jubilaris ini mendatangkan kegembiraan dalam hati kita. Kita mendoakan supaya mereka dalam kesetiaan Yesus Kristus boleh mengabdikan dirinya seutuhnya untuk pembangunan manusia seutuhnya.